Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ghurril mayamin. Sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini di tengah-tengah Indonesia masih dilanda dengan cuaca yang ekstrim, tapi alhamdulillah kita masih bisa menjaga daripada keistiqomahan kita untuk hadir di majelis ilmu, yang mana ini merupakan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Dan ini termasuk daripada yang menjaga kesehatan rohaniah kita. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan tentang bab kitab Ta'limul Muta'allim karya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana di sini beliau di kitab syarahnya atau penjelasannya, penulis kitab ini mengungkapkan kenapa kok kita ini wajib menuntut ilmu. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini ada dua pilihan. Finalnya, goalnya nanti kita ada dua pilihan, mau ke surga atau ke neraka. Kalau kita mau surga, berarti harus kita cari kebenaran, dan kebenaran itu hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Dan itu sudah konkret, sudah pasti dan terbukti di zaman sekarang. Kalau kalian semua main medsos, kita nggak tahu kabar yang benar yang mana, yang salah yang mana. Maka benar, kabar atau risalah yang datang yang dipastikan, divalidasi kebenarannya 100%, cuman hukum-hukumnya Allah, Al-Quran dan hadis, dan juga daripada cabang-cabang ilmu kedua tersebut. Kalau kita lihat berita seliweran di media sosial, kita nggak tahu ini berita editan AI atau bukan. Ini berita sumbernya dari mana. Maka dari itu di sini penulis mengatakan bahwasanya pentingnya kita mencari ilmu adalah untuk kita mencari kebenaran akan hakikat hidup ini. Dan juga mohon maaf, di area Gen Z ini terjadi yang namanya syubhat. Syubhat ini apa namanya, samar-samar, hal-hal yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka mengatasnamakan kebenaran ini dibungkus oleh sebuah tradisi yang mana yang dikatakan mereka, yang digembar-gemborkan adalah kebebasan. Kita harus bebas, kita ini manusia, kita ini harus bebas. Akhirnya muncul daripada bibit-bibit kebebasan ini, ada orang-orang yang salah mengartikan, yang mana kalau kita disuruh orang tua, ada sebagian orang yang ngomong disuruh orang tua nggak mau. Kenapa? Karena kita ini bebas, kita ini manusia, kenapa kita ini disuruh-suruh mau? Kita ini yang mengendalikan diri kita sendiri. Ya, kita mau apa terserah kita. Nah, ini adalah akhlak atau virus-virus yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam yang sekarang sudah nyantol ke otaknya anak-anak zaman sekarang. Makanya itu hati-hati, ya, dibungkus oleh kebebasan. Lah, apakah hidup ini bebas? Hidup ini bebas kalau kita berada di jalur yang benar. Maka dari itu, kata salah satu ulama mengatakan, akal kita itu ibarat rel kereta api. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan di majelis ini. Kita harus selalu
mengikuti jalurnya. Kita bebas beribadah. Nah, di sini bebasnya Allah memberikan bebas sesuka hati kita. Sesuka hati itu maksudnya kamu mau sholat sunnah 1000 rakaat, mau sholat sunnah 2 rakaat, wis aku sibuk suhul tiap hari, sholat sunnah 2 rakaat cukup, boleh. Apalagi semua yang mendekatkan diri kepada Allah dari sunnah itu kalian ekspresikan dengan pribadi kalian masing-masing. Di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW pernah bersabda, dan umatku, bahasa Arabnya saya lupa, pokoknya panjang hadisnya. Umatku, kata Allah, hamba-hambaku ini selalu mendekatkan diri kepadaku. Dengan apa? Dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnahnya Muhammad sampai aku, kata Allah, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintai hambaku, maka semua aku akan dengarkan keluh kesahnya. Aku lebih dekat dari dia dari urat nadinya, kata Allah. Panjang hadisnya itu. Jadi cara mendekatkan diri dengan sunnah-sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah, kebebasan untuk menjalankan sunnah. Dan juga yang mana sunnah ini kalau di buku-buku sekolah anak-anak kita itu sebenarnya bahasanya kurang pas. Sunnah itu kan kalau di buku-buku SD, SMP, SMA itu kan hal yang dilakukan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, itu kalimat itu yang salah. Dan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, tapi rugi. Kalau tidak mengerjakan sunnah, rugi. Karena apa? Karena nggak dapat pahala. Karena kita nggak semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu penting kita menghidupkan sunnah-sunnah. Dan dari mana kita menghidupkan sunnah-sunnah? Dari majelis-majelis seperti ini. Kita tahu sunnahnya hadir majelis pakai pakaian wangi-wangian. Kita tahu sunnahnya kalau Jumatan, kalau sholat siwak, apalagi sunnah kalau Jumatan kita pakai putih. Banyak hal-hal yang sunnah sehingga ibadah kita terasa lezat. Ya. Dan juga di sini Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan bahwasanya yang wajib kita pelajari adalah hukum-hukum syariat Islam. Adapun yang lainnya itu tetap wajib, tapi dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kalian punya bisnis, jual sarung, jual apalagi batik, maka bisnislah yang benar. Kalian belajar bab bisnis, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh menipu. Loh, itu penting. Kenapa? Karena itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Lah bagaimana? Rasulullah dulu, Siti Khadijah terpikat sama Rasulullah itu karena kejujurannya dalam berdagang. Rasulullah dulu dagang, Rasulullah dulu kerja, suhul, nggak instan. Nah kalau Gen Z ini kan pengen sukses tapi instan, ya nggak bisa, dia nggak mau proses. Nah seperti itu. Maka penting juga kita belajar seperti itu. Bagaimana kalau kita utang, aku nyebut sarung sekodi, bayarnya ngosek oh, cari Ali, oh boleh tapi bayar 2 kali lipat nek besok. Oh ini riba, nggak boleh, haram. Lah ini dari mana kita tahu haram? Dari datangnya majelis-majelis seperti ini. Dari mana kita tahunya haram? Dari pengajian-pengajian seperti ini. Maka dari itu pentingnya datang majelis seperti adalah seperti itu. Dan juga pentingnya nanti di Mbah Hasyim Asy'ari di sini mengatakan bahwasanya penting juga mencari ustadz, mencari kiai, guru yang sanadnya tersambung dengan Rasulullah SAW. Kata guru saya, bukan jadi aib apabila kamu tanya ke gurumu, kamu dulu mondok di mana? Kamu dulu belajar sama siapa? Syekh siapa? Jangan-jangan syekhnya syekh Google atau syekh AI. Sekarang kita lihat influencer. Di
dia sering dia mengutip hadis, dia mengutip satu hadis saja, belajar satu hadis ini yang bahayanya itu bagus disampaikan dakwah kepada umat, akan tetapi yang nggak boleh adalah ketika menyalah-nyalahkan orang, ngejudge kalau bahasa sekarang. Jangan mudah menjudge orang. Yang dikatakan oleh guru saya Al Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Atos ketika darsnya tiap hari. Bayangin, ketika kita tiap hari dars, pesan beliau cuma 2. Pertama, hasin donak, husnudon dengan Allah maupun dengan makhluknya. Yang kedua adalah sofi golbak, bersihkan hatimu. Setiap kita ngaji sama Habib Alwi itu cuma 2 pesannya. Tiap hari, itu berat untuk berhusnudon kepada Allah dan makhluknya. Seperti itu. Jadi di sini kita kembali lagi ke penulis kitab ini, bahwasanya ketika kita menekuni sebuah pekerjaan, kita juga tahu hukum-hukumnya apa. Contoh, kamu jadi dokter atau istrimu, Ali punya istri dokter. Amin, masya Allah Ali. Nah, di sini dia harus tahu dokter ini mana obat-obatan yang nggak boleh disuntikkan, mana yang nggak boleh. Belajarnya harus sama dokter beneran, jangan dokter-dokteran akhirnya jadi malpraktek, ya kan? Mau disuntik obat jebule rinso disuntik, seret, akhirnya kan malah membahayakan. Seperti itu. Jadi penting kita menekuni profesi kita sesuai dengan kemampuan kita, tapi dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Kata Habib Umar bin Hafid, dakwah itu luas, bukan cuman kamu ngomong di depan sini seperti saya, lalalala. Itu dakwah itu luas, bisa di segala lini. Kamu jadi pengusaha, dakwah ya di usahamu. Kamu jadi tukang bengkel, dakwah di tukang bengkelmu, kasih tahu mana tidak boleh curang, tidak boleh menipu. Kamu jadi apa aja, dakwah yang benar, yang mana bisa mendekatkan temanmu kepada Allah. Jangan sampai gara-gara kita, teman kita jadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kenapa kita pentingnya mencari ilmu, karena untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita hidup dalam di dalam jalurnya Allah, di dalam jalurnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah hal yang paling penting yang harus kita terapkan di keluarga kita, di saudara-saudara kita, di lingkungan kita. Supaya apa? Supaya kita semua dapat ridhonya Allah, dapat berkah dari Allah. Jadi semua hidup kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua di sini yang hadir maupun yang tidak hadir dalam pekerjaannya didapatkan kemudahan oleh Allah, dan juga pekerjaannya itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kutipan dari penulis penjelasan dari kitab Syarah Ta'limul Muta'allim. Selanjutnya di minggu yang akan datang insyaallah kita akan masuk ke bab mana tadi? Ke bab yang baru, yaitu bab setelah daripada fadilahnya ilmu, insyaallah finiyah. Bagaimana niat kita ketika kita mencari ilmu. Demikian mungkin dars atau taklim pada hari ini, semoga bisa membawa manfaat kepada kita. Kita niatkan apa yang diniatkan oleh abah-abah kita, jid-jid kita, ulama-ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ma nawa aslafuna salih. Al-Fatihah.
Rabbana amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim fiha subhanakallahumma wa bihamdika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana tarafna bi annana wa annana ashrafna ala ladha rafna fatub alaina tauba tarsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir hati waghfir li walidina rabbi mauludina wal ahli wal wa kulli din wal muslimin rabbi asma fadlan wajudan manna la ittisab bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi idadati suhbi walhamdulillahi wa